Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ribuan umat Kristiani di Mataram merayakan Natal dengan mengikuti misa di sejumlah gereja. Dipicu dendam lama, kepala dusun di Lombok Timur menganiaya tukang parkir. Ratusan warga Lombok Tengah menggelar tradisi betimpas untuk menolak penyakit. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan umat Nasrani menghadiri misa Natal merayakan kelahiran Yesus Kristus di sejumlah gereja di Kota Mataram Senin pagi. Di Gereja Santa Maria Immaculata, jemaat datang sejak pagi hari memadati seluruh ruangan dan halaman gereja. Agar tidak terjadi penumpukan, misa dibagi dalam 4 gelombang, masing-masing dibatasi 1.200 orang. Misa dipimpin Pastor Gereja Imamat Romo Laurentius Mariono dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi bagi orang yang berkenan kepadanya. Jemaah diajak untuk hidup rukun dan toleran serta tetap menjaga perdamaian memasuki tahun politik. Mengamankan Natal yang kami baru kompromi tadi, belum konfirmasi bahwa ada, tapi kami menerima. Kami senang sukacita bahwa inilah sebenarnya sejatinya bahwa kehidupan kerukunan itu nyata dialami, saling dukung, saling bantu, sehingga Natal yang pertama itu sudah berjalan aman dan sekarang disambung untuk yang kedua, hal yang sama pasti berjalan aman, lancar dan tertib. Itulah kepedulian yang luar biasa lintas agama kami alami, kami rasakan dan terus ditingkatkan untuk selanjutnya dan seterusnya. Saya mengharapkan agar Patoni kita semakin maju, kita semakin baik, kita semakin hidup sesuai dengan iman atau kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa berbuat sesuatu baik untuk negara. Yang utama kita lah hidup penuh kedamaian. Tidak ada namanya yang seperti itu, yang seperti ini yang tidak benar. Karena semua agama mencari kebaikan. Itu harapan kita. Natal di Kota Mataram dijaga ratusan anggota polisi yang disebar di seluruh gereja. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Satgas Pengamanan Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat memperketat lalu lintas penumpang kapal laut selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Setiap penumpang kapal yang tiba dan berangkat harus melalui pemeriksaan berikut barang bawaan. Polisi juga memeriksa dokumen seluruh kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum, baik bus maupun truk. Peningkatan pengawasan bertujuan menjaga kondusivitas warga yang merayakan Natal. Untuk sementara situasi di Pelabuhan ASDP sendiri masih ramai lancar, terlihat arus penumpang masih belum mengalami kenaikan atau lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya. Mengingat hari ini hari Natal, untuk kenaikan penumpang diperkirakan H-2 kemudian H-1 sebelum tahun baru. Demikian. Pengamanan kawasan pelabuhan dilakukan selama libur Natal dan Tahun Baru. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup seluruh jalur pendakian menuju kawasan Gunung Rinjani memasuki akhir tahun. Penutupan dilakukan bertahap mulai awal bulan Desember dan bulan Januari di masing-masing jalur pendakian. Penutupan jalur akan dilakukan selama 3 bulan untuk memulihkan jalur pendakian dan kawasan wisata pegunungan setelah terbakar beberapa waktu lalu. Petugas TNGR juga menutup sejumlah lokasi wisata non pendakian seperti air terjun Jeruk Manis, air terjun Mayung Polak,
dan air terjun Mangku Sakti sejak awal Desember lalu. Kalau pendakian kita akan melakukan penutupan nanti pada tanggal 1 Januari 2024. Itu informasinya tapi kita belum mengeluarkan rilis pengumuman resmi dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Kita saat ini masih membuka untuk kegiatan pendakian itu sampai dengan check-in terakhir itu di tanggal 31 Desember 2023 dan check-out terakhir nanti di tanggal 3 Januari 2024. Kalau Rinjani itu alasan penutupannya yang pertama itu untuk recovery kawasan, untuk pemulihan ekosistem, terus yang kedua memang karena adanya cuaca ekstrim di bulan Januari sampai dengan Maret. Penutupan jalur pendakian dan non-pendakian Rinjani merupakan upaya untuk memulihkan kondisi hutan alam dan ekosistemnya dan menghindari korban jiwa karena cuaca ekstrim. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Serius nih, saya bebasin anak-anak saya. Seorang kepala dusun bernama Chandra Susanto menganiaya seorang tukang parkir di kawasan wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Minggu siang. Tersangka mendatangi korban yang sedang memarkir kendaraan dan langsung menganiayanya menggunakan parang. Setelah korban terkapar tak sadarkan diri, tersangka kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Korban menderita luka di kepala dan tangan kiri dan dirujuk ke rumah sakit. Polisi langsung menangkap tersangka di rumahnya sekitar 4 jam usai kejadian dan menyita sepeda motor sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku dendam karena korban merusak 2 lapak miliknya pada tahun 2017 lalu. Untuk pelaku, dengan cepat kami melakukan langkah-langkah upaya penegakan hukum, melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kita amankan dan saat ini proses penanganannya masih berlangsung di Satreskrim Polres Lombok Timur. Terkait dengan info-info yang beredar saat ini itu tidak benar. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita hoax yang beredar. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.